Oke, kita lanjut PA kita, pembinaan Alkitab kita minggu ini dengan tema 4 pilar pemulihan bagian kedua. Dari minggu lalu kita sudah melihat kita pakai Mazmur 37, bahwa Mazmur 37 adalah suatu nasihat yang diberikan dari seorang bapa kepada anak, tujuan membangun hidup, dan dari dalam lingkup keluarga atau kehidupan sehari-hari. Dan dengan begitu maka ada juga tersirat bahwa Bapak ini juga bukan hanya sekedar memberi nasihat, tetapi juga memberikan pendampingan, penyertaan. Ya. Jadi ketika Anda baca Mazmur 37, seolah suatu firman yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita, tetapi bukan itu saja, tetapi juga penyertaannya, pendampingannya. Kita lihat Mazmur 37 dari minggu lalu, ya. Ada dari ayat 3 sampai 7 yang kita pakai. Ada 4 pilar, di mana pilar itu adalah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Ketika Anda membaca firman Tuhan, yang dimana merupakan tuntunan, ataupun juga nasihat, yang Anda cari dahulu adalah di mana poin kita terhubung dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 37 ada 4, ya, yang kita sebut juga pilar ini, yang terhubung dengan Tuhan, yaitu percaya, bergembira, serahkan, berdiam dirilah, semua dengan Tuhan. Minggu lalu kita sudah melihat tentang percaya kepada Tuhan. Minggu ini kita melihat kepada bergembira karena Tuhan. Nah, ketika Anda dengar bergembira karena Tuhan, apa yang terbit di benak Anda? Apakah bergembira karena Tuhan? Ya, yang penting Tuhan senang. Saya susah, nggak ada masalah. Nah, ingat kita baca Mazmur 37 ini adalah Mazmur dari seorang Bapa. Apakah Bapa nggak penting Anda susah? Yang penting dia senang? Saya rasa tidak, ya. Kemudian apakah itu hanya sekedar buatan aja, kelihatan hebat di luar aja? Itu bergembira kelihatan di luar, di dalamnya nggak penting? Saya kira juga tidak. Dan kalau ditanya mudah atau tidak, kalau Anda melihat dari persepsi dunia, standar dunia, itu nggak gampang kalau Anda yang alamin, iya kan? Kalau Anda yang alamin, susah sekali. Coba aja ketika kita punya masalah, kita punya beban, disuruh bergembira, nggak bisa, oke? Karena manusia punya persepsi adalah bergembira itu adalah kekuatan dari dia, harus syarat. Tetapi kita lihat, kalau dari Tuhan itu menjadi mudah, oke? Nah, kemarin kita lihat dulu bahwa kata gembira ini di dalam bahasa aslinya adalah anak. Jadi Ain, Nun, dan Gimel. Saya tidak bahas satu-satu aksaranya, tetapi kata ini, anak ini, Anda harus tahu bahwa kadang-kadang terjemahan dalam bahasa Indonesia ataupun juga bahasa Inggris, kadang ada lost in translation, artinya ada makna yang jadi hilang karena terjemahan. Karena begitu kayaknya perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Ibrani ini, dan kalau perjanjian baru Yunani, ya, misalkan kata bergembira ini ada beberapa kata untuk mengatakan gembira. Ya. Atau bergembira untuk misalnya karena kita menikmati suasana pesta, itu lain, ya. Nah, kata gembira di sini anak ini adalah kata gembira untuk suatu hubungan yang romantis, ya. Dan sehingga gembira ini juga, kata gembira ini, anak ini juga untuk menunjukkan suatu hal gembira yang sensitif, bukan yang vulgar, bukan yang uh, urakan gitu ya. Kemudian juga karena suatu hubungan. Jadi Anda ngelihat, punya bayangan di sini, kata gembira ini adalah penting, adalah hasil dari suatu hubungan. Dan itu bersifat hubungan yang erat, akrab, yang kita bilang romantis. Dan itu sensitif, lembut, artinya itu uh, apa ya? Kalau saya katakan itu sangat uh, unik gitu ya, antik gitu ya. Anda harus melakukan dengan uh, delicate gitu. Oke. Nah, saya mau kasih tahu Anda bahwa ingat bahwa kalau di mata Tuhan, Tuhan nggak mau kita bergembira dibuat-buat. Tuhan tidak mau menerima sesuatu ataupun berhubungan dengan kita karena kita terpaksa. Tuhan mau suatu kerelaan, dan itu hanya pada suatu hubungan. Oke? Nah, hubungannya bagaimana? Kalau dipenuhi dengan kerelaan, yaitu hubungan kasih. Gak ada lain, kasih. Jadi Anda ngelihat sendiri ketika kita ngelihat bahwa ini satu kata romantis, ini sensitif, lembut, dan ini suatu hubungan, berdasarkan hubungan kasih,
Maka yang paling penting adalah ketika kita berhubungan dengan seseorang, Anda bayangkan ketika Anda misalkan jatuh cinta, maka yang penting adalah pribadi orang tersebut. Oke? Anda bergembira karena pertama pribadinya. Nah, ketika Anda bergembira karena pribadinya, yang penting ketika Anda jatuh cinta, yang penting pribadi tersebut. Yang penting berhubungan dengan dia. Sehingga apa yang datang dari dia, dari pribadi tersebut yang kita terhubung, ya terhubung secara romantis kasih, apa yang datang dari dia menjadi sangat berarti. Misalkan, kalau Anda misalkan jatuh cinta dari orang yang Anda cintai itu, dia hanya datang bawa misalkan ya bakpao kecil aja. Terus ada college Anda, jadi artinya begini, ada eh, tempat usaha Anda berusaha gitu, ada orang kirim, ada parcel makanan komplit. Tetapi ini pribadi yang Anda jatuh cinta, terhubung dengan dia, hanya bawa bakpao, maka yang lebih berarti adalah bakpaonya. Amin. Ya. Nah, jadi itulah. Jadi ketika Anda punya hubungan, maka ya hubungan yang romantis, maka yang penting bukan tentang pemberiannya tetapi dari siapa. Sehingga segala sesuatu yang diberikannya menjadi berarti. Nah, kalau kita melihat pada pribadinya ketika kita terhubung dengan romantis, maka kita akan bergembira di dalam, yaitu saya katakan, ketika kita dengan hubungan dengan Tuhan ya, kita akan bergembira waktu kita berdoa. Amin. Kenapa? Karena kita terhubung sama Tuhan dan kita punya hubungan yang sangat romantis, sangat penuh dengan kasih. Maka Anda akan, wow, saya mau bicara dengan orang yang pribadi yang menakjubkan, yang mengasihi saya dan juga saya kasihi. Amin. Anda akan menikmati waktu-waktu doa Anda. Inilah, bergembira bukan hanya sekedar ekspresi kita ketawa, tetapi adalah suatu ekspresi keinginan dekat dengan pribadi tersebut. Kemudian Anda akan juga mulai memuji, menyembah bukan karena keterpaksaan. Kalau saya memuji menyembah, nanti Tuhan memberikan apa yang saya inginkan. Bukan. Anda memuji menyembah seperti Anda juga baca ya di dalam Kidung Agung. Saling memuji dan saling memuji ya. Ada di dalam Kidung Agung, mempelai wanita dan mempelai pria saling memuji. Ya, itu kerinduan, itu kesukacitanya itu loh, memuji Tuhan itu datang karena hubungan. Bukan karena terpaksa ntar supaya kalau memuji terus saya akan diberikan apa yang saya inginkan oleh Tuhan. Bukan. Tuhan lihat hati yang terjadi pada hubungan. Dan demikian juga seperti juga Kidung Agung, memuji dan menyembah itu, mempelai wanita dan pria, itu personal, pribadi. Maksudnya bagaimana? Adalah kalau kita punya hubungan pribadi, maka cara kita memuji, cara kita mau menyembah pribadi tersebut yang terhubung dengan kita, itu tiap orang mungkin beda. Anda nggak perlu jadi kolektif sama semua. Anda tenang aja, kalau Anda merasa sangat dekat bergembira ketika Anda memuji dengan cara Anda diam, Anda hanya bayangin dia, lakukan itu. Tapi ketika Anda merasa sukacita memuji, ketika Anda terus berkata-kata betapa baiknya, anggunnya dia, lakukan itu. Ya, kalau Anda lihat sendiri dalam Kidung Agung, kalau kita baca dengan waktu sekarang, kelihatan aneh puji-pujiannya, bukan? Ya, tetapi itu pribadi, tidak akan aneh. Yang penting dari hati, ya Anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan, yang penting dari hati. Ekspresi di luar tidak menentukan. Oke? Hati yang menentukan. Mari kita belajar terhubung dengan Tuhan dengan cara yang benar. Kemudian juga ketika kita memberi pun, kita akan bersuka cita, akan bergembira. Karena kita memberi kepada pribadi yang kita kasihi. Bukan kembali yang dikasihi oleh kita, ya Tuhan sendiri. Saya percaya dia tidak melihat besarnya pemberian tersebut, tetapi dari siapa ataupun hati yang memberi ini bagaimana, apakah dia memberi dengan sukacita. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan ya menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Bukankah begitu? Nah, kita sendiri yang diberi, lebih banyak kita diberi sama Tuhan. Oke? Pasti kita juga karena kita mempunyai hubungan yang romantis, ya, maka kita akan menyukai. Kita akan bergembira dalam arti jalan-jalan Tuhan. Kalau jalan itu yang Tuhan berikan berbeda dengan kita pun, kita akan bergembira. Kita juga akan menyukai firman-Nya, firman yang Tuhan berikan, ya, kita akan bersuka, kita senang firman-Nya walaupun mungkin itu teguran. Kita akan juga berjalan dalam kehendak-Nya walaupun mungkin kehendak-Nya itu agak berbeda ataupun jauh berbeda dengan kehendak kita.
tetapi karena datang dari pribadi yang mengasihi saya, yang saya terhubung, saya mengasihi, maka kita menyukai. Ya, jadi Anda melihat ini bergembira ini bukan hanya sekedar ekspresi perasaan, tetapi hasil dari suatu hubungan dan akhirnya adalah suatu penyerahan diri. Oke? Dan ini juga Anda akan suka juga dengan pemberiannya. Anda nggak akan jadi banding-bandingkan dalam Mazmur 37 ayat 1 tadi sebelumnya disebut jangan marah dengan orang yang berlaku fasik, jangan iri, ya. Nah, ketika Anda jatuh cinta sama Tuhan, ketika kita terhubung dengan suatu hubungan yang romantis dengan Tuhan, maka apapun yang Tuhan berikan itu biar sedikit dibandingkan dengan yang lain jauh lebih dikit, tapi Anda akan sukacita, Anda akan bergembira karena bersyukur karena ini datang dari Tuhan. Kita mulai bergembira, tidak tergantung lagi seberapa besar yang diberikan Tuhan, tetapi Anda menghargai ini diberikan oleh pribadi yang mengasihi saya dan dia tahu yang terbaik. Amin. Oke, nah sekarang kita lanjut yang pilar yang ketiga, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Apakah mudah pertanyaannya gitu ya? Apakah Anda mudah menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan? Ya, saya rasa enggak ya. Tidak mudah untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, oke. Apakah maknanya menyerahkan hidup kita dalam Tuhan? Apakah itu berarti bahwa kita nggak ada kemauan? Banyak orang, oh saya serahkan hidup saya ke Tuhan. Lalu tidak ada kemauan. Nggak perlu lakukan apa-apa, nggak perlu planning. Pasti tidak. Oke? Kemudian, wah kalau serahkan hidup kepada Tuhan, udahlah jangan pusingin. Nanti Tuhan sediakan. Akhirnya Anda nggak kerja, Anda nggak lakukan sesuatu, nggak planning. Saya yakin itu bukan. Karena kalau begitu Anda akan jadi batu sandungan. Dan orang tidak akan ada yang mau ya datang ke Tuhan. Nah, jadi ketika Anda nggak perlu berusaha, orang dunia akan melihat Anda itu menyerah. Gitu ya. Jadi pasti enggak. Apakah mudah? Kembali, kalau Anda melihat pada konsep dunia, tidak mudah. Ya. Tetapi ketika Anda melihat dari konsep ataupun cara kerajaan Allah, itu mudah. Kenapa? Karena penyerahan diri adalah suatu hasil. Sama kayak tadi, bergembira karena Tuhan adalah suatu hasil dari hubungan, bukan suatu syarat. Jadi Anda enak kan ketika Anda lihat pilar-pilar ini, ternyata itu bukan suatu syarat yang datang dari Anda, tetapi datang dari suatu hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan. Oke? Nah, serahkan diri hidupmu dalam Tuhan, itu bahasa aslinya adalah galal. Terdiri dari 3 aksara, gimel, lamet, lamet. Ya, gimel itu lambangnya unta, ya. Dan unta itu alat transport. Tetapi unta itu juga adalah yang bisa memikul. Bahkan di padang gurun, unta inilah ya yang paling efektif bisa memikul. Dia paling tahan panas, dia paling tahan jalan jauh. Ya, dia paling kuat memikul beban yang berat. Jadi Anda ngelihat sendiri. Unta ini gambaran memikul. Kemudian lamet ya itu adalah tongkat dan dihubungkan dengan tongkat gembala. Ya, kalau dipakai 2 kali, ini bermakna artinya penting, penekanan 2 kali, dan yang kedua juga fungsinya dua fungsi gitu ya. Fungsi tongkat gembala adalah satu menuntun dan satu lagi melindungi. Amin. Kadang dia harus tuntun lewat tongkatnya, kadang dia melindungi dengan tongkatnya. Ini dia. Oke. Nah, sekarang jadi kita ngelihat bahwa kata galal ini yang berarti menyerahkan, ya, artinya apa? Artinya pertama adalah komitmen karena percaya. Anda ngelihat ya sendiri. Kenapa Anda bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena ada komitmen. Dan Anda tahu kan bahwa kalau komitmen itu misalkan dalam pernikahan, ya, dua-duanya komitmen. Tetapi biasanya yang menjaga komitmen kuat adalah orang yang rohani. Orang yang lebih rohani. Oke? Dan demikian juga kita punya komitmen, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Ya. Tetapi yang memegang kuat perjanjian itu Tuhan, yang memegang kuat komitmen itu Tuhan, sehingga dia katakan, aku sekali-kali tidak pernah melupakan, meninggalkan kamu. Yesus sendiri katakan tidak ada yang bisa mengambil, merebut kita dari tangan Tuhan dan dari tangan Bapa. Yesus sendiri berkata, dari semua yang
Bapa berikan kepadaku, tidak ada satu orang pun kubiarkan terhilang. Kalau Anda punya pribadi yang begitu memegang 100% sempurna komitmennya dan dia katakan dia akan mempertahankan kita, dia akan juga mencari kita ketika kita hilang, dia tidak akan membiarkan kita terlepas, apakah hasilnya nggak akan membuat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Pasti kita serahkan. Amin. Tetapi kalau itu juga memiliki makna adalah menggelindingkan. Menggelindingkan artinya ya menggelindingkan artinya begini saudara-saudari ya. Anda mengoper beban. Sama seperti ya tadi Kimel, onta, memikul beban. Anda menggelindingkan beban kepada sesuatu yang pasti sanggup memikul itu. Oke? Karena dapat menolong. Sehingga konsep serahkan hidup kepada Tuhan adalah Anda memiliki Tuhan, Anda terhubung dengan Tuhan yang memiliki komitmen sempurna untuk terus memegang kita, untuk terus menopang kita, untuk terus menolong kita. Ingat ya, tongkat gembala membimbing kita, menolong kita. Anda mempunyai pribadi yang memiliki komitmen ya, yang dapat dipercayai 100% untuk dapat menolong, untuk dapat memimpin kita, dan juga untuk Anda menyerahkan seluruh beban Anda, menyerahkan beban Anda ke pribadi ini. Oke? Sehingga yang Anda melihat adalah kemampuan menolongnya, kemampuan menuntunnya. Ya. Jadi termasuk juga kemampuan memegang komitmennya. Inilah yang akan memegang kehidupan kita ada di jalannya. Sehingga sama juga dengan bergembira, maka fokus kita adalah kepada pribadinya. Ya. Dari pribadi ini Anda melihat segala sesuatu yang dapat dilakukannya. Amin. Jadi pribadi inilah yang Anda lihat. Apa yang dia bisa lakukannya. Maka Anda kagum lalu Anda bisa menyerahkan. Tetapi dari pribadi ini juga Anda melihat terpancar pribadi ini yang membuat kita menyerahkan. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan, akhirnya kita melihat pribadi ini. Anda melihat kesetiaannya. Gara-gara kesetiaan Tuhan yang memegang komitmen penuh 100%. Kesetiaan Tuhan terus menopang kita, menolong kita. Itulah yang bisa menghasilkan kehidupan yang menyerahkan. Ingat, menyerahkan hidup kita bukan suatu syarat yang dihasilkan oleh manusia, tetapi suatu hasil yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mungkin melihat kekuasaan Tuhan, kita melihat Dia Maha Kuasa, maka kita bisa menyerahkan diri karena Dia sanggup menolong, Dia sanggup menyediakan. Dan juga Dia sangat mengasihi. Inilah fondasi juga bahwa untuk suatu hubungan, kasih inilah yang menutupi kekurangan kita. Kasih inilah yang membuat kita mendapatkan apa yang tidak kita layak. Kasih inilah yang membuat kita menerima kasih karunia. Sehingga kita akhirnya bisa dan melihat, bisa dan mendapatkan, ataupun juga kita tahu bahwa kita pasti menerima apa yang sanggup Dia lakukan. Di dalam kuasa Tuhan inilah kita akhirnya menerima pengutusan kita. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kita punya pribadi yang menyertai kita, lalu yang menopang kita, menolong kita. Sehingga ketika Anda diutus di dalam keluarga, dalam rumah tangga, kepada pribadi-pribadi orang-orang tertentu, dalam pekerjaan, pelayanan, walaupun itu berat, walaupun sukar, walaupun Anda merasa udah gak sanggup lagi, tapi ketika Anda terhubung sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan, Anda mulai melihat kepada kesetiaannya, Anda melihat pada kuasanya, Anda melihat pada kasihnya, maka Anda tidak akan putus asa. Anda tahu pertolongan itu. Anda tahu Dia yang berkomitmen akan menopang kita. Kemudian Anda akan menerima segala, akan melihat juga apa yang akan Dia sediakan. Amin. Anda akan juga melihat pemulihan. Ketika Anda menyerahkan hidup kita hasil daripada sehubungan, maka Anda akan melihat apa yang Dia bisa lakukan, yaitu memulihkan kita dan juga menyembuhkan kita. Masih banyak lagi. Tetapi inilah, Anda melihat sendiri kenapa saya mau sampaikan ini, adalah saya mau perlihatkan bagaimana kita harus melihat bahwa firman yang keluar dari mulut Allah ini bicara
Anda mendengar dari pribadi yang terhubung dengan Anda. Sekarang Anda terhubung sebagai apa? Ya. Nah, mari kita lihat dari Mazmur 37 ayat 3 dan 7, kita rekap. Kita sudah bicara percaya pada Tuhan, bergembira karena Tuhan, serahkan hidupmu pada Tuhan, berdiam diri pada Tuhan. Anda lihat dari minggu lalu bahwa percaya pada Tuhan karena kita menerima karya Yesus. Kita anak, kita dikasihi, kita juga dijagai. Bergembira karena Tuhan karena kita punya hubungan kasih dengan Tuhan. Ya, sehingga kita akan bergembira apapun juga yang dialirkan dari Dia dan apapun juga yang kita alirkan. Ya, karena fondasinya kasih. Kemudian serahkan hidup kepada Tuhan karena kita punya hubungan dengan Tuhan sehingga kita melihat bahwa si pribadi ini punya komitmen kuat. Pribadi ini sempurna. Pribadi ini sanggup menolong saya sehingga Anda mau menyerahkan hidup Anda. Dan ketika Anda melakukan semua ini, ketika semua ini sudah Anda jalankan, percaya, bergembira, serahkan, maka Anda bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan bukan yang ngapa-ngapain, tetapi artinya Anda sudah tidak dipengaruhi oleh keadaan. Keadaan apapun juga tidak menentukan perasaan ataupun ya situasi Anda, tetapi Anda percaya kepada Tuhan sehingga Anda bisa mengalami damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, jadi dengan apa yang kita diperlihatkan oleh Tuhan lewat PA ini, lewat Mazmur 37 ini, ya, ini adalah suatu hal yang menunjukkan segala sesuatu yang Tuhan minta kita lakukan, minta kita ya percaya Dia ataupun juga semua bukan datang dari kita. Kerajaan surga tidak mengandalkan manusia. Tetapi kerajaan surga butuh Anda supaya Anda terhubung dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, maka hasil-hasil itulah percaya, bergembira, menyerahkan hidup, berdiam diri, itulah yang Anda akan dapatkan. Amin. Demikian juga ketika Anda sekarang baca Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru, mulailah Anda baca di dalam dimensi hubungan Bapa dan anak. Amin. Maka akan berbeda jauh. Oke, saya cukupi dulu. Kiranya Tuhan berkati. Jika ada pertanyaan, silakan Anda taruh di komen ataupun hubungin saya langsung. Terima kasih. Tuhan berkati.